Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel mathstudio.id. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai limit trigonometri bagian ketiga, di mana soal-soal pada bagian ketiga ini jauh lebih tinggi ketimbang beberapa versi sebelumnya ya. Nah, namun sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalkan terdapat soal limit X mendekati pi per 4. Sin X dikurangi dengan cos X dibagi dengan 1 dikurangi tan X. Nah, untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini, kita memerlukan beberapa sifat trigonometri, yaitu tangen ya. Tangen di sini itu merupakan bentuk lain dari sin X per cos X. Ya. Tan X ini bentuk lainnya adalah sin X per cos X. Nah, ini sifat ini perlu diingat ya. Ini merupakan salah satu identitas trigonometri, yaitu tangen X sama dengan sin X per cos X. Nah, langsung saja kita selesaikan soalnya. Limit X mendekati pi per 4. Sin X dikurangi cos X. Kita tulis ulang ya. Sin X dikurangi dengan cos X dibagi dengan 1 dikurangi tan X. Itu tan X kita bisa ubah bentuknya menjadi sin X per cos X ya. 1 dikurangi dengan sin X per cos X ya. Bentuk perubahannya jadi seperti ini. Lalu kita tulis kembali limit X mendekati pi per 4 sin X per cos X. Nah, 1 dikurangi dengan sin X per cos X itu sama saja. 1 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi cos X per cos X ya. Cos X dibagi dengan cos X dikurangi dengan sin X per cos X ya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya 1 ini kan bebas ya, fleksibel. Bisa kamu ganti sin X per sin X, bisa kamu ganti cos X per cos X, ataupun tangen. Nah, tapi kalau untuk kasus seperti ini kita lebih tepat menggunakan cos X per cos X ya, karena di sini penyebutnya adalah cos X. Jadi kita samakan saja penyebutnya ya. Dalam aturan pengurangan perpecahan itu atau penyuluhan pecahan itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu ya. Nah, kalau udah sama seperti ini bisa kita ubah kembali bentuknya ya. Limit X mendekati pi per 4 sin X dikurangi cos X dibagi dengan cos X dikurang sin X per cos X ya. Jadi disamakan saja penyebutnya yang ini. Kalau udah sama bisa kita ubah jadi seperti ini ya, digabung seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut lagi. Limit X mendekati pi per 4. Nah, bentuk pecahan seperti ini ya. Kalau kita menjumpai pecahan A per B per C, itu sama saja A dikali C per B ya. Bentuk lainnya seperti itu. Kalau untuk pecahan ini harus diingat, anggaplah yang ini A, yang ini B, ini C ya. Jadi bentuknya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Sin X dikurang cos X per cos X dikurangi dengan sin X dikali dengan cos X ya. Bentuknya seperti ini. Cos X ini sebenarnya bentuknya di atas ya. Nah, seperti ini. Tapi ini bisa kita kurung. Kalau cos X nya di atas, ini harus dikurung. Karena kalau nggak dikurung memiliki arti yang berbeda ya. Karena ada operasi yang didahulukan untuk dikerjakan.
kalau misalkan nggak dikurung ya, jadi salah arti. Kalau kita menempatkan cos X nya di tengah ya, yang ini kita letakkan di tengah, maka yang bagian pembilang ini nggak perlu kita kurung ya. Tapi kalau saya sendiri itu lebih senang meletakkan cos X nya di tengah saja ya, cos X nya letakkan di tengah saja. Setelah itu lanjut lagi, sin X dikurangi dengan cos X dikurangi dengan sin X ini memiliki keterbalikan ya, jadi sehingga tidak boleh langsung dicoret. Karena apa? Mengapa nggak bisa langsung dicoret? Karena di sini sin X-nya bernilai positif, yang ini sin X-nya bernilai negatif. Kalau yang ini cos X-nya bernilai negatif dan cos X-nya bernilai positif. Nah, maka saling keterbalikan. Supaya bisa dicoret, bisa dibagi maksudnya ya. Nah, antar pembilang maupun penyebut harus dibagi dengan negatif 1 ya. Bebas di sini mau yang mana mau dibagi dengan negatif 1. Misalkan kita ambil pembilangnya aja ya, pembilangnya kita bagi dengan negatif 1. Limit X mendekati pi per 4. Di bagian pembilang tadi dibagi dengan negatif 1 ya, sehingga seperti ini. Sin X dibagi dengan minus 1, hasilnya minus sin X. Negatif cos X dibagi dengan negatif 1, hasilnya adalah positif cos X ya, positif cos X dibagi dengan cos X dikurang sin X dikali dengan cos X. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bisa coret ya, bisa kita bagi. Mengapa langsung bisa dibagi? Karena di sini minus sin X, ini minus sin X, ini plus cos X, ini plus cos X, positif ya, cos X nya bernilai positif, sehingga bisa langsung dibagi ya. Coret saja, dibagi. Nah, sehingga bentuk lainnya adalah limit X mendekati pi per 4 negatif 1 dikali cos X, hasilnya negatif cos X ya, hasilnya seperti ini. Kalau sudah tinggal langsung disubstitusikan ya, limit X, kalau untuk substitusi ini kita tidak perlu memasukkan simbol limitnya lagi ya, sehingga minus cos pi per 4. Pi per 4 itu diubah dalam derajat itu hasilnya 45 derajat ya. Ingat nilai pi ini 180 derajat. 180 derajat dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 45. Jadi min cos pi per 4 itu sama aja min cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikalikan dengan negatif, jadinya negatif setengah akar 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati pi per 4 sin X dikurangi cos X dibagi dengan 1 per tan X itu nilainya adalah negatif setengah akar 2 ya. Itu merupakan contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan terdapat soal seperti ini. Misalkan terdapat soal limit X mendekati pi per 4 ya. Limit X mendekati pi per 4 2 dikurangi dengan cosecant kuadrat X dibagi dengan 1 dikurangi dengan kotangen X. Nah, bagaimana caranya? Kalau cosecant kuadrat X ya, kita perlu identitas trigonometri. Cosecant kuadrat X itu sama saja bentuknya dengan 1 ditambah dengan kotangen kuadrat X ya. Nah, untuk soal ini bisa kita ubah bentuknya. Limit X mendekati pi per 4 2 dikurangi dengan cosecant kuadrat X itu sama saja 2 dikurangi dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X. 1 dikurangi dengan kotangen X itu sama saja, kita tulis ulang ya, 1 dikurangi dengan kotangen X. Setelah itu mari kita operasikan. 2 dikurangi 1 berapa hasilnya? Itu 1.
limit X, yang ini bukan artinya sama dengan ya, ini hanya identitas trigonometri saja, ini bukan persamaan. Limit X mendekati pi per 4, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, 2 dikurangi dengan kotangan X berarti hasilnya adalah kotangan X. Ini negatifnya kita hilangkan terlebih dahulu ya. Tanda kurungnya kita hilangkan terlebih dahulu. Berarti di sini 2 dikurangi dengan 1 minus ketemu plus jadinya minus juga ya. Minus kotangan kuadrat X per 1 dikurangi dengan kotangan X. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Limit X mendekati pi per 4, 1 dikurangi dengan kotangan kuadrat X dibagi dengan 1 dikurangi dengan kotangan X. Nah, untuk menghilangkan bentuk seperti ini, maksudnya membagi ya, ini kan belum bisa dibagi langsung ya. Mengapa? Karena di sini kuadrat X, yang ini kan kotangan X, jadi nggak bisa langsung dibagi. Kalau dibagi itu bentuknya harus sama ya. Nah, 1 dikurangi kotangan kuadrat X itu sama saja 1 dikurangi dengan kotangan kuadrat X. Ini bisa menerapkan sifat aljabar ya, yaitu A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, itu hasilnya A tambah B dikali A dikurang B. Jadi kalau misalkan 1 ini kan bentuk lainnya adalah 1 kuadrat. Kalau kotangan B nya itu kan kotangan kuadrat X ya, B kuadratnya. Jadi kalau B nya adalah kotangan X saja. Nah, jadi bentuk lainnya adalah 1 ditambah dengan A-nya kan 1 tadi, kalau B-nya adalah kotangan X. Begitu juga dengan pengurangannya, 1 dikurangi dengan kotangan X. Ya. Sehingga bentuk 1 dikurangi dengan kotangan kuadrat X itu adalah 1 ditambah kotangan X dikali dengan 1 dikurangi kotangan X. Limit X mendekati pi per 4, 1 ditambah kotangan X dibagi dengan 1 dikurangi dengan kotangan X dibagi lagi dengan 1 dikurangi dengan kotangan X. Nah, kalau udah seperti ini baru ada yang bisa dicoret nih, yaitu 1 dikurangi dengan kotangan X, sehingga bentuk limitnya menjadi seperti ini. Limit X mendekati pi per 4, 1 ditambah kotangan X, sehingga nilainya langsung kita substitusikan saja. 1 ditambah kotangan, ingat pi per 4 tadi adalah 184, jadinya kotangan 45 ya. Nah, kotangan pi per 4 sama dengan 1 ditambah kotangan 45 derajat. Kotangan 45 itu adalah 1 ya. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sehingga nilai limit X mendekati pi per 4, 2 dikurangi dengan cosecant kuadrat X dibagi dengan 1 dikurangi kotangan X, hasilnya adalah 2. Oke, demikian penjelasan dari mathstudio.id. Semoga apa yang kalian pelajari pada video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.